Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa berjumpa bersama saya Arif Ang. Buat teman, saya akan sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Eh, Pada saat saya pertama ternak bebek, namanya juga pemula, ya pastinya peternak bebek ya dulu ya seadanya ya kan, belum mampu memilih mana bebek yang muda, mana bebek yang tua. Karena kan ternak bebek sama juga seperti ternak ayam, jadi bebek itu bisa diambil telurnya, juga bisa diambil dagingnya. Terus untuk telur bebek itu sendiri itu cukup banyak peminatnya kalau di daerah kampung saya, karena itu bebek ini teman apa namanya sebagai primadona yang bagus untuk telurnya, karena selain ya orang-orang di sini tuh beranggapan bisa dibuat jamu karena lebih enak, juga proteinnya juga lebih tinggi dibandingkan ayam. Jadi seperti itu. Ini langsung aja pembahasannya teman. Jadi nah, oleh karena itu peternak bebek petelur pasti menginginkan ini teman, agar bebeknya itu kan bebek ternaknya dapat bertelur atau menghasilkan telur setiap harinya. Namun terkadang peternak sering ini teman menemukan beberapa bebeknya yang tidak setiap hari bertelur atau bahkan jarang bertelur. Jadi banyak orang, terutama peternak pemula seperti saya, kan merasa kebingungan terhadap bebeknya yang tiba-tiba berhenti bertelur, padahal sebelumnya bebek dapat dengan lancar bertelur. Jadi ada beberapa penyebab bebek tiba-tiba berhenti bertelur, disebabkan oleh berbagai hal teman. Jadi secara umum aja ini yang setahu saya teman, yang ini berdasarkan pengalaman pribadi saya teman ini. Jadi ini bebek diberikan pakan seadanya teman. Maksud pakan seadanya ini teman, jadi kualitas pakan itu kan merupakan faktor yang paling mempengaruhi bebek dalam menghasilkan telur. Jadi banyak peternak pemula ya kan, karena ini pengalaman pribadi saya, yang memberikan pakan seadanya kepada bebek ternaknya. Tujuannya untuk menekan biaya produksinya. Jadi hal ini tuh dapat mengakibatkan bebek justru tidak produktif dalam menghasilkan telur, karena bebek kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk pembentuk telur. Ini untuk bebek kandang. Beda kalau bebek angon, itu beda lagi. Karena kan bebek angon kan bisa mencari di alam sekitar, kalau kandang kita yang harus memenuhinya teman. Jadi apabila bebek kekurangan nutrisi, bebek bisa aja benar-benar berhenti bertelur, atau bebek bisa memakan telurnya sendiri. Itu ada teman seperti itu kalau kekurangan nutrisi, karena bebek tidak sengaja memecahkan telurnya lalu mencicipi telurnya karena ingin tahu, lalu ia memakannya secara terus-menerus. Jadi kalau udah bebek sukanya nyocor atau makan telurnya sendiri, dia itu pasti akan ketagihan makan telurnya lagi. Ini tanda-tanda bebek kurangan nutrisi. Ayam pun seperti itu teman. Teman-teman kalau tidak percaya boleh membuktikan. Terus yang kedua itu bebek merasa stres teman. Jadi sama halnya dengan ayam, bebek juga merasa mudah stres terhadap keadaan lingkungannya teman. Jadi hal ini juga menyebabkan bebek tidak rutin bertelur. Biasanya itu bebek merasa stres ketika bebek hanya diam saja di kandang, jadi tanpa pernah pergi keluar kandang teman. Jadi pemberian pakan yang tidak teratur juga bisa membuat bebek stres. Jadi pemberian pakan itu yang teratur, kadang jangan, misal kita pagi dan sore ya pada waktu jam itu terus, jangan dipindah-pindah jam siang, pagi atau malam, itu jangan. Terus setelah itu apabila bebek tiba-tiba berganti kandang, ini dengan kondisi yang jauh berbeda dengan kandang awalnya, bebek juga merasa tertekan teman. Jadi kalau pindah kandang lah, jadi kita lagi beri bebek baru, terus kita pindahkan ke kandang kita, itu jangan mengharap dia itu langsung bertelur. Memang untuk awalnya dia bertelur, tapi setelah itu dia pasti akan berhenti bertelur karena dia stres seperti itu teman, dengan kondisi lingkungan yang baru seperti itu. Jadi bebek juga merasa tertekan apabila bebeknya ini teman merasa bahwa kandangnya tidak aman dari serangan predator dan suara bising. Terus jumlah lawan jenis yang terlalu banyak dapat membuat bebek stres juga, karena bebek jantan dapat membuat badannya sudah terluka. Jadi kalau bebek jantannya jangan terlalu banyak. Kalau saya tuh bebek 50 jantannya cuma cukup 2 seperti itu. Kadang kalau kebanyakan jantan tuh sangat agresif sekali, ngejar-ngejar, malah sering
telurnya kembur, tau nggak telur kembur? Kembur itu telurnya belum belum masih jur-jur itu udah keluar karena bebeknya terlalu remek. Remek itu terlalu apa ya? Kalau di Indonesia itu terlalu inilah berat lah ibaratnya itu. Seperti itu. Terus yang ketiga bebek sakit, teman. Jadi namanya pemula kan nggak tahu, belum tahu yang bebek sakit seperti apa. Jadi kesehatan tubuh bebek juga dapat mempengaruhi produktivitas dalam bertelur. Meskipun bebek itu cenderung binatang yang ini menurut saya itu kebal lah ibaratnya, yang daripada ayam lebih kekebalannya lebih bagus bebek. Bebek sangat rentan terkena penyakit ini, teman, obesitas. Jadi penyakit ini dapat membuat bebek jarang bertelur, teman. Bener, saya juga pernah punya bebek yang gemuk banget. Ada berapa itu, teman? Ada 4 atau berapa dulu, nggak mau bertelur. Bahkan tuh ada yang sampai semok banget, dia nggak menghasilkan telur sama sekali, teman, karena terlalu gemuk seperti itu. Jadi kadar lemak dalam tubuh bebek yang berlebihan dapat menyumbat saluran reproduksi bebek sehingga bebek susah bertelur. Jadi selain itu, pemberian pakan yang basi dan tidak bersih juga dapat membuat bebek terserang penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti ini. Bakteri apa itu ya? Kolera, yang seperti ini. Mau berak itu, beraknya tuh kayak ini, dia tuh kayak ngeden-ngeden itu, terus sedikit kapur putih seperti itulah. Itu dijamin nggak akan bertelur. Terus ini, teman, yang keempat itu adalah usia bebek yang sudah terlalu tua. Lah, ini kan kadang ada bebek yang bulunya bagus, dikira bebek masih muda, ternyata ada bebek yang sudah tua. Ini juga bebek memiliki usia produktif, di mana pada usia tersebut bebek dapat meningkatkan produktivitasnya sampai maksimal untuk menghasilkan telur. Jadi pada saat bebek sudah lewat dari usia produktifnya, kemampuan bebek untuk menghasilkan telur akan menurun. Pastilah kalau bebek tua, ya kan, seperti itu. Produktivitas bebek betina paling tinggi itu berada pada usia 1 tahun dan setelah mencapai 1,5 tahun produktivitasnya. Itu sudah saya bahas dulu videonya. Jadi perlahan-lahan menurun, teman. Jadi usia 1 tahun sampai 1,5 tahun itu lagi produktifnya. Bebek betina yang sudah berusia 4 atau 5 tahun itu biasanya sudah tidak dapat menghasilkan telur sama sekali kalau udah 4 tahun. Jadi kalau 3 tahun masih, tapi dia sering-sering telat. Jadi 1 hari telur, ntar 4 hari enggak, seperti itu. Saya juga pernah bahas dulu di video saya yang dulu. Kalau teman-teman tidak percaya, boleh cek. Terus ini ada sedikit tip cara mengatasi bebek berhenti bertelur, teman. Jadi penyebab bebek berhenti bertelur ini harus dapat segera dicari jalan keluarnya, ya kan, oleh peternak khususnya saya. Dengan adanya tadi yang saya bilang ada 4 lah ibaratnya penyebabnya, ya sharing-sharing dari saya lah karena pengalaman pribadi saya. Jadi ini ada ini, teman, beberapa tip yang ibaratnya cara mengatasinya, teman. Jadi yang pertama itu berilah pakan yang sesuai. Maksudnya pakan yang sesuai yaitu bebek harus diberikan pakan dengan nutrisi dan jumlah yang cukup. Jadi bebek harus diberikan mineral, ya kan, vitamin, air, karbohidrat dan lain sebagainya. Nah, nutrisi lah dan protein tinggi. Jadi telur bebek itu merupakan sumber protein bagi tubuh. Jadi oleh karena itu bebek pun juga harus diberi pakan berupa protein yang cukup banyak. Protein banyak terdapat pada ini. Untuk alternatif ada keong sawah, ada cacing, ada konsentrat telur atau konsentrat protein. Jadi bebek juga tidak boleh diberikan terlalu banyak pakan. Jadi jangan terlalu banyak pakan juga tak boleh, karena bebek dapat dengan mudah mengalami kegemukan yang udah saya bilang tadi, teman. Bebek yang gemuk juga dapat mempengaruhi produktivitasnya dalam menghasilkan telur. Berikan jumlah pakan yang benar-benar cukup untuk semua bebek agar bebek tidak saling berebut pakan dengan sesamanya. Jadi kondisi pakan yang diberikan kepada bebek juga harus diperhatikan, baik dari segi kebersihannya maupun dari segi waktu kadaluarsanya. Ibaratnya yang basi atau yang nggak layak pakan, lu jangan diberikan. Dengan memberikan pakan yang bersih dan dengan memberikan pakan yang bersih dan tidak berkualitas, maka bebek bisa terbebas dari segala penyakit yang disebabkan oleh makanan, seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah tempatkan bebek pada sebuah lingkungan yang aman, teman. Jadi karena sifat bebek yang mudah stres dengan lingkungan baru salah satunya, maka bebek harus dikandangkan pada sebuah tempat yang bebas
kebisingan dan keramaian anak-anak lah seperti itu. Kayak kalau saya di sawah teman bebeknya, jadi di samping bebas bising dari orang sekitar juga bebas demo rakyat sekitar, karena bau yang menyengat bisa mengakibatkan orang-orang pada muak seperti itu, ya kan? Kalau saya seperti itu. Terus kandang bebek itu harus jauh dari lokasi pabrik dan tempat pemukiman masyarakat. Bebek merupakan unggas yang hidup di air. Oleh karena itu kandang bebek harus agak lembab atau setidaknya disediakan air sepanjang hari untuk dikonsumsi. Jadi airnya tanpa batas di luar. Berarti itu ada tempat dia bermainnya. Kalau di dalam tempat dia istirahat tidur itu harus hangatmu. Ya hangat lah seperti itu. Jadi selain itu kandang bebek juga tidak boleh tiba-tiba diubah dengan tempat tidurnya dan tempat bertelurnya secara drastis. Jadi kita kadang merubah gitu lah. Jadi kayak seperti saya dulu ya, memang bebeknya agak stres lah. Jadi kandang juga harus terbebas dari predator dan harus dibersihkan secara berkala agar bebek dapat merasa aman tinggal di kandangnya. Walaupun kandang menjadi tempat yang utama bagi bebek, bukan berarti bebek harus di dalam kandang terus-menerus, teman. Terus bebek juga harus diberikan waktu jalan-jalan supaya bebek tidak stres. Jalan-jalan misalnya ada tempat bermainnya tiap siang, dia berjemur, mandi atau kawin seperti itu. Terus yang ketiga itu mengganti bebek yang sudah tidak produktif. Ya sudah saya bilang, bebek yang tua diganti. Jadi bebek yang sudah tidak berhenti, ya maksudnya bebek yang sudah berhenti bertelur harus segera diganti dengan bebek yang masih muda. Jadi bebek yang sudah tidak bertelur kan sudah dapat dijual oleh peternak lah, dan peternak dapat menggantinya dengan bebek dengan usia yang siap bertelur, ataupun kita beli die old duck atau DOD, jadi bebek yang masih kecil seperti itu, teman. Jadi teman-teman ini nanti bisa memilih aja, teman, mau yang seperti apa. Teman-teman mau ternak dari DOD atau yang udah siap bertelur kalau untuk bebek yang baru. Tapi kalau teman-teman masih awal pemula, lebih baik kalau beli bebek, kalau mau belajar tuh yang usianya dia belum produktif, jadi usia 5 bulan atau memasuki masa produktif. Jadi jangan langsung beli yang udah bertelur. Kadang kalau kita langsung beli bebek yang udah bertelur, dia tuh dipindah kandang ke kandang kita, dia langsung emang 1-2 hari dia bertelur memang, tapi selanjutnya itu dia langsung fatal, dia langsung nggak bertelur, karena dia akan menyesuaikan kondisi sekitarnya dengan peternaknya, pola pakannya, kandangnya, dan itu butuh waktu juga, teman. Jadi lebih baik bebek yang belum bertelur aja dulu langsung kita taruh di situ, dan dia langsung sambil dia beradaptasi dengan lingkungan, dengan pakan, dengan perawatan peternaknya, dia pasti akan langsung menyesuaikan, dan dia akan kalau memasuki masa produktif dia langsung akan segera bertelur. Dan teman-teman mau ternak dari DOD itu juga bagus banget. Jadi ya memang butuh waktu kesabaran. Ternak dari DOD itu butuh waktu 6 bulan untuk dia sampai bertelur. Kita harus memberi pakan sampai 6 bulan sampai dia bertelur seperti itu. Jadi mungkin inilah sedikit tip dari saya, ya kan, ya, karena namanya juga pemula, berdasarkan pengalaman pribadi ya, semoga aja ya ada manfaatnya lah sedikit-sedikit, ya kan. Kita kan sharing aja dalam beternak gitu, teman. Jadi teman-teman kalau ada tanya-tanya atau kurang jelas bisa nanti kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke, kira-kira ini aja, teman, sharing-sharing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia.